Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali di Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video orang yang sangat pelit tidak sadar Tuhannya adalah akal dan harta. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan memulai dulu dengan quotes dan dalil-dalil tentang orang pelit ya. Baru kita akan jelaskan secara ilmu kebatinan ataukah sufi ataukah tasawuf, supaya kita mengupas lebih dalam akan ketakutan masa depan, akan dominan akal daripada Tuhan tentang orang pelit ini ya. Yang Anda bisa lihat quotes yang pertama ya, yaitu nasib orang pelit ya. Menyedihkan nasib orang pelit. Dia hidup di dunia seperti orang-orang miskin dan dihisap di akhirat seperti hisapnya orang kaya. Ini dari Dr. Abdullah Muhammad Al-Mukim ya. Yang selanjutnya dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 37 yang artinya, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan ya. Yang selanjutnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah sifat pelit, karena sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian adalah sifat pelit. Mereka diperintahkan untuk bersifat bakhil atau pelit, maka mereka pun bersifat bakhil. Mereka diperintahkan untuk memutuskan hubungan kekerabatan, maka mereka pun memutuskan hubungan kekerabatan. Dan mereka diperintahkan untuk berbuat dosa, maka mereka berbuat dosa. Hadis riwayat Abu Daud. Yang selanjutnya dari Quran surah Ali Imran ayat 180 yang artinya, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka kikirkan atau harta itu ya akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Yang selanjutnya Quran surah Al-Qasas ayat 78. Ini dalam kisah Korun ya. Korun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku ya. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Nah, yang selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang bakhil, pelit, kikir, atau pamalar, walaupun dia ahli ibadah dan banyak bermacam-macam amalan wirid. Yang selanjutnya dari hadis riwayat Muslim 2578, jauhilah berbuat zolim, karena perbuatan zolim adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Dan jauhilah sifat syuh atau sangat pelit, karena sifat sangat pelit tersebut telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dan yang selanjutnya, lalu penyakit apalagi yang lebih berbahaya daripada sifat kikir? Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Dan dari Quran surah Al-Furqan ayat 67, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Yang selanjutnya hadis riwayat Muslim nomor 997, mulailah dari dirimu sendiri, engkau beri nafkah dirimu sendiri. Jika ada lebih maka untuk keluargamu, jika ada lebih maka untuk kerabatmu. Dan selanjutnya Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, sifat pelit itu memendekkan umur dan dapat meruntuhkan tempat tinggal, sedangkan kebaikan itulah yang menambah umur. Dan itulah
tentang dalil-dalil ya, bahwa sangat banyak tentang dalil orang-orang pelit dan orang-orang kikir ini yang kita akan kupas lebih mendalam tentunya dalil tersebut supaya kalian tahu. Dan orang-orang pelit ini sebenarnya tidak sadar bahwa dirinya pelit ya. Mereka mungkin sadar ketika dia mendengar ucapan-ucapan dari temannya ataukah keluarganya. Nah, kenapa orang menjadi sangat pelit ya? Orang menjadi sangat pelit itu yang pertama ketakutan akan dirinya, akan masa depan, dan mendominasikan logikanya dibanding agama yang diyakini ya. Kenapa saya sebutkan dalil tersebut? Supaya ini akan melawan logika Anda ya. Nah, logika ini akan menghitung sesuai dengan apa kebutuhan yang dimiliki. Dan karena semua orang ingin menjadi yang teratas ataukah yang terkaya, sehingga salah satu dengan pikiran ataukah logika itu, dengan pelit itulah bisa menjadi orang yang kaya dan dihargai. Dan secara logikanya bahwa yang berefek langsung itu adalah yang nyata ya. Seolah-olah yang menyelamatkan dia itu, yang nomor satu itu adalah harta. Memang secara singkat pemahaman logika itu benar, efek langsung ketika misalnya Anda sakit, ataukah anak Anda butuh sekolah, ataukah keperluan makan dan minum Anda itu yang langsung kelihatan nyata oleh mata fisik kita itu adalah punya duit, sehingga harus dikumpulkan duit tersebut, sehingga ketakutan masa depan itulah yang membuat menjadi pelit. Nah, tentunya dalam ilmu hakikat ya, ataukah pengkajian lebih dalam, nah orang yang sangat pelit ini sebenarnya dia menuhankan logikanya ya, dan juga menuhankan harta. Nah, logika itu sangat benar ya. Bahkan saya pribadi dulu menabung dengan apik dan rapi dan mencatat pengeluaran ya, untuk anak seberapa, untuk liburan seberapa, untuk budget tidak terduga seberapa. Saking detailnya saya bahwa dari saya punya tabungan itu saya akan memiliki rumah dengan harga ratusan juta itu ketika saya berumur 50 tahun. Itu benar ya, saya menggunakan kalkulator dan logika saya berulang-ulang untuk meyakinkan diri saya bahwa saya harus benar-benar menjaga uang tersebut untuk masa depan saya dan keluarga saya. Sehingga ketika Anda sering mengkalkulasikan setiap hari, itu akan memberi ketakutan kepada Anda dan kepada masa depan Anda. Tapi sebenarnya hidup ini tidak cuma logika saja yang berperan. Ada yang lebih besar dibanding logika tersebut, yaitu kuasa Allah yang saya bilang itu pergerakan luar yang tidak bisa dikendalikan ya. Misalnya orang-orang yang di Aceh sebelum tsunami datang ya, mereka itu pembisnis, mereka itu orang-orang pintar, mereka menghitung keuntungan mereka. Misalnya tahun depan ini target kita akan tembus misalnya 10 miliar. Ataukah orang-orang yang usaha gorengan, kayaknya hari ini saya akan dapat untung seperti minggu-minggu kemarin 150.000. Tapi yang tidak dia bisa kendalikan adalah pergerakan luar yang tiba-tiba tsunami datang ya, ataukah tiba-tiba COVID melanda, ataukah kadang-kadang tiba-tiba kalau dia jual es campur tiba-tiba hujan yang biasanya panas, ataukah pemikiran-pemikiran orang lain di luar dirinya tidak bisa dikontrol. Baik itu ketika dia berbisnis, yang seperti saya bilang, ketika ikhtiar dengan cara yang sama, orangnya sama, usaha yang sama, misalnya jual baju ataukah bakso, dia buka dari jam 9 pagi sampai jam misalnya 8 malam, tapi kenapa berbeda-beda pelanggannya, dan kadang hari ini kita dapat sekian dan besoknya berbeda, kadang sepi, kadang rame. Nah, pikiran-pikiran orang ataukah niat-niat orang yang berbelanja itu yang tidak bisa kita kontrol. Nah, tentunya orang pelit ataukah bakhil itu orang yang lebih miskin daripada orang miskin. Sehingga orang pelit ataukah bakhil itu sebenarnya dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh pemahaman ataukah logika dia, dan dia tidak sadar ya, sehingga Allah bisa mencabut berkah rezeki itu ataukah rezeki tersebut
dengan penyakit ya, sehingga ketika mengeluarkan uang untuk berobat langsung habis apa yang dia tabung. Misalnya dia usaha ternak ya, ternak sapi ataukah kambing, orangnya pelit, maka Allah menggerakkan penyakit di dalam sapi tersebut sehingga tiba-tiba mati, atau sekalian langsung banyak mati sapinya. Nah, banyak cara oleh Allah SWT dan sangat-sangat mudah mengambil harta-harta yang disembunyikan ataukah yang dibakhilkan oleh Allah SWT. Jadi itu mematahkan logika orang-orang kikir dan pelit. Kenapa saya bilang dia menuhankan akal? Karena yang dia bilang tanpa langsung kelihatan mata itu adalah ketika anaknya butuh sekolah langsung pakai uang, ketika dia sakit langsung pakai uang, sehingga akal dan harta itulah yang menjadi pertama, baru Tuhan ya. Jadi tanpa sadar Tuhannya itu yang pertama itu adalah uang dan akal dia, baru Tuhan ya. Sang penyelamat hidup dia, seperti kisah Korun yang dalam Al-Quran tadi saya jelaskan. Makanya dalil juga yang saya unjukkan kepada teman-teman bahwa berbelanja tidak sampai boros, tidak berfoya-foya ya, dan tidak juga pelit. Jadi sesuai keadaan dan tidak menghambur-hamburkan rezeki yang dititipkan oleh Allah SWT. Karena orang yang kaya secara hakikat itu sebenarnya adalah orang yang layak ya. Orang yang kriterianya, kerja kerasnya ataukah mengatur rezeki titipan Allah layak, baru akan diberikan oleh Allah SWT. Ibarat yang saya ceritakan kepada teman-teman, misalnya Anda punya teman ya, punya motor, misalnya motor Beat. Nah, Anda meminjam kepada teman Anda motor Beat tersebut. Nah, Anda pinjam seminggu. Setelah seminggu ketika Anda balikkan, dia punya spion patah ya, Anda tidak mandikan, tidak Anda isikan bensin ya, dia punya spakbor rusak. Sudah begitu Anda tidak merasa berdosa ataukah bersalah ya. Pertanyaannya, apakah teman Anda akan mengasih pinjam lagi? Maka sudah dipastikan kalau Anda dititipkan meminjamkan motor, Anda begitukan, maka tidak akan dikasih lagi. Sama seperti Tuhan, karena milik harta benda di alam semesta ini adalah Tuhan, penguasa bumi langit dan diantara keduanya. Ketika seseorang itu dicoba dengan harta benda ya, dan dia berlaku sombong, angkuh, dia dengan uang tersebut melakukan kemungkaran ke tempat-tempat berzina, judi, dan menjadi bakhil, pelit, maka dipastikan itu akan dicabut dengan berbagai cara oleh Allah SWT dan sangat mudah, dan tidak akan diberikan lagi, dan dadanya itu akan disiksa oleh keyakinan akan dia pecinta akal dan harta tersebut. Makanya di dalam salah satu riwayat juga kita disuruh bersedekah kepada orang kaya yang pelit ya, karena hakikatnya itu mereka lebih miskin daripada orang miskin ya. Sebaliknya jika memberikan hak-hak bagi orang yang berhak, sudah dipastikan ya di dalam Al-Quran itu akan ditambah dengan berbagai cara yang tidak disangka-sangka oleh manusia ya. Allah akan memberikan jalan-jalan menggerakkan hati-hati orang sehingga akan diganti dan membuat kehidupan Anda jauh lebih berkah dan dihindarkan dari bala bencana, penyakit, dan sebagainya. Nah, dalam kelayakan seseorang yang akan dititipkan rezeki itu akan diuji oleh Allah SWT. Seberapa kerja keras Anda, seberapa mengeluh Anda, seberapa pintar Anda menjaga rezeki Allah dan memberikan hak-hak dari rezeki tersebut. Maka ibarat Anda meminjam motor teman Anda tadi, Beat tadi, ketika Anda balikkan motor tersebut, Anda berterima kasih banyak ya, yaitu dengan Anda mengisikan bensin, dengan memandikan motor tersebut sehingga kinclong, merawat bagian-bagian spare partnya ya, meskipun seminggu, bahkan mungkin Anda mengasih rezeki lebih kepada teman yang meminjamkan Anda motor. Sehingga ibarat dalam Anda dititipkan rezeki, Anda merawat rezeki tersebut, Anda membagikan hak-haknya ya, Anda menjaga dengan baik, tidak Anda hambur-hamburkan dengan hal-hal yang tidak penting dan hal-hal yang bukan Anda butuhkan, maka dipastikan suatu saat Anda minjam motor Beat kepada teman Anda, ataukah Allah pun ya akan memberikan lagi rezeki tersebut karena Anda layak untuk memegang rezeki tersebut ya. Itu tidak pandang dia muslim, non muslim, ataukah ateis dan sebagainya.
Semua orang di muka bumi ini yang dititipkan rezeki besar secara halal ya, itu adalah orang-orang yang memiliki kelayakan untuk mengemban amanah besar tersebut. Sehingga misalnya orang-orang kaya di muka bumi ataukah di Indonesia ini, orang-orang yang terkaya, mereka itu membuat badan-badan amal ya, mereka itu banyak melakukan kebaikan, mereka itu mengasih makan jutaan orang ya. Misalnya Budi Hartono ya, baik dengan BCA ataukah Jarum, dengan Alfamart dan sebagainya kalau tidak salah ya. Nah itu berapa juta muslim yang makan oleh beliau ya, ataukah berapa banyak orang yang bisa memberi anaknya makan ataukah menyekolahkan anaknya oleh beliau-beliau, sehingga beliau itu orang yang layak dititipkan amanah besar oleh Tuhan penguasa alam semesta. Jadi janganlah jadikan akal dan harta itu menjadi penyelamat pertama. Nah itu artinya Anda syirik ya. Anda tidak sadar Anda sujud setiap hari ya, Anda menganggap Tuhan Anda adalah Allah kalau muslim, tapi tanpa sadar yang Anda dewakan adalah akal dan harta Anda. Maka itu sebenarnya penyelamat Anda ataukah Tuhan Anda yang pertama yang Anda tidak sadar adalah akal dan harta itu sendiri ya. Sehingga itulah fungsinya agama, memberikan Anda wejangan-wejangan spiritual yang Anda bisa buktikan di kenyataan hidup yang Anda alami. Semakin Anda sering ingat kesadaran Anda, merenung akan diri Anda, maka Anda akan sadar apakah Anda orang pelit ataukah tidak pelit, ataukah Anda orang yang menghambur-hamburkan harta. Maka segala-gala apa yang Anda alami adalah kembali atas apa yang Anda lakukan. Sehingga inilah doa supaya kita dihindarkan dari pelit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qini suha nafsi waj'alni minal muflihin. Nah, yang artinya ya Allah, hilangkanlah dariku sifat pelit lagi tamak dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung. Ini diambil dari surah At-Taghabun ayat 16 ya. Nah, semoga video ini berkah bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman penonton setia Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan dan kelemahan dan kekurangan saya pribadi, karena saya juga makhluk lemah dan penuh dosa ya. Dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dan dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Kaki, membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak dan metafisika modern. Dan channel keempat itu Maniak Bacan, yang khusus bahas tentang batu keindahan, batu bacan dengan kualitas-kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya. Menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik.
Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.